Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurilillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Baik kan? Insyaallah. Alhamdulillah atas doa kalian kami pun dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas konsep masyarakat dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Konsep masyarakat dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Ada 3 topik, subtopik yang akan dibahas. Yang pertama tentang makna al-ummah. Kemudian yang kedua karakteristik masyarakat muslim. Dan yang ketiga peran, tugas dan tanggung jawab masyarakat muslim terhadap pendidikan Islam. Baik, itu yang akan kita bahas dalam waktu yang cukup singkat ini. Masuk kita pada topik yang pertama, yaitu makna al-ummah. Di dalam Al-Quran disebutkan 49 kali kata ummah. Tentunya maknanya berbeda-beda ya. Nah, kesempatan ini kita akan membahas beberapa makna dari al-ummah yang terkandung di dalam Al-Quran. Makna al-ummah yang pertama adalah kelompok yang menyuruh atau memerintahkan atau menganjurkan kepada kebaikan dan melarang dari berbuat kemungkaran. Jadi al-ummah itu berarti satu kelompok yang memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah untuk berbuat kemungkaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang memerintahkan kepada kebajikan, yang menyuruh kepada kebajikan, yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi makna yang pertama al-ummah adalah sekelompok orang yang memerintahkan kepada kebaikan, yang menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari berbuat yang mungkar. Kemudian makna yang kedua al-ummah itu adalah agama tauhid. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 52. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agama tauhid ini, jadi hadhihi ummatukum, agama tauhid ini ummatan wahidah, adalah agama kamu yang satu, agama yang satu. Ummatan wahidah, agama yang satu. Jadi agama tauhid. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Firman Allah. Jadi makna al-ummah yang kedua itu adalah agama tauhid, ummatan wahidah. Kemudian makna ummah yang ketiga, sebagaimana dalam surah Hud ayat 8 bermakna kaum. Kaum.
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Dan sesungguhnya jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ingatlah, di waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan dari mereka, dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkan. Ummatin ma'dudah. Jadi mana al-ummah yang ketiga adalah kaum. Kemudian yang keempat adalah makna yang al-ummah yang keempat di dalam Al-Quran yaitu jalan atau cara atau gaya hidup, way of life. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 22. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Ala ummatin. Maka mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Ala ummatin. Ala ummatin menganut suatu agama. Artinya itu adalah jalan. Artinya itu adalah cara. Artinya itu adalah gaya hidup. Way of life. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Nah, ini antara lain makna al-ummah di dalam Al-Quran. Baik, adik sekalian, kita ke topik yang kedua, yaitu karakteristik masyarakat Muslim. Bagaimana karakter masyarakat Muslim? Ciri-ciri masyarakat Muslim itu sudah digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Di dalam surah Al-Hujurat tadi, itu masyarakat Muslim digambarkan oleh Allah mempunyai ciri-ciri. Nanti kalian bisa baca artinya ya. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, kita tidak menganggap remeh komunitas yang lain. Jadi jangan kita laki-laki meremehkan laki-laki yang lain. Jangan kita suku ini meremehkan suku yang lain. Jangan kita kelompok perempuan ini mengejek, meremehkan kelompok perempuan yang lain. Tidak boleh kita saling meremehkan. Nah, itulah ciri Muslim yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, kita tidak boleh mengejek diri sendiri. Dan jangan pernah merendahkan dirimu sendiri. Jika Anda mengejek diri sendiri, artinya Anda mengejek Allah. Karena yang menciptakan diri ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang mengejek, menghina dirinya sendiri, itu bukan ciri Muslim yang baik. Ciri Muslim yang baik itu tidak mengejek diri sendiri. Kemudian ciri Muslim yang ketiga, atau karakteristik Muslim yang ketiga, adalah tidak memanggil seseorang dengan gelar-gelar yang buruk. Jadi jangan biasakan memanggil temanmu dengan panggilan yang dia tidak suka. Jika Anda ingin memanggil teman dengan panggilan yang buruk, berkaca pada diri sendiri. Apakah kita ini mau dipanggil dengan ejekan? Apakah kita mau dipanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik? Apakah kita ingin dipanggil, disapa dengan suatu nama yang kita tidak suka? Tentunya tidak mau kan? Nah, demikian pula orang lain, sama saja. Walaupun mungkin ada yang hanya senyum-senyum dipanggil seperti, tapi dalam hatinya itu tidak menerima sebenarnya. Dan ini diajarkan oleh Islam. Bahwa karakteristik masyarakat Muslim itu tidak memanggil seseorang dengan gelar yang buruk, gelar yang jelek, dengan gelar yang ia tidak sukai.
Kemudian yang keempat, ciri muslim yang keempat, karakteristik masyarakat muslim. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi namanya manusia itu, makhluk khata manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi pantas aja itu kita mempunyai kesalahan. Tetapi kita jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau kamu cari terus pasti dapat. Kalau kamu mau mencari kesalahan, carilah kesalahan dirimu sendiri. Setelah itu perbaiki. Nah, jadi ciri muslim yang keempat, karakteristik masyarakat muslim yang keempat, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian yang kelima, tidak menggibah. Apa itu menggibah? Menceritakan kejelekan saudara di belakang dia, di saat dia tidak ada. Kita membicarakan kejelekan-kejelekannya. Kita menggosipkan kejelekan saudara kita. Nah, itu tidak betul. Itu tidak benar, tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Masyarakat muslim seharusnya tidak menggibah, tidak menggosipkan kejelekan saudara-saudaranya. Kemudian yang keenam, sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 tadi, karakteristik masyarakat muslim itu tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadi jauhkan kita dari berprasangka buruk, suudzon. Kita membangun berprasangka baik, husnuzon. Nah itu antara lain ciri-ciri atau karakteristik masyarakat muslim disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah mengajar, sebenarnya sudah pernah meletakkan karakteristik masyarakat muslim itu seperti apa. Beliau pernah membentuk satu masyarakat muslim yang dalam waktu singkat, hanya dalam waktu 23 tahun, beliau berhasil merubah peradaban manusia. Yang pertama, Rasulullah SAW itu membentuk ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, yaitu antara kaum muhajirin dan ansor. Pendatang dengan pemukim, penduduk asli. Nah, mereka Rasulullah SAW mempersaudarakan. Jadi membangun ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah, saudara, keislaman, saudara, keyakinan, berdasarkan agama. Jadi dengan demikian, diharapkan kita ini sama muslim itu membangun kebersamaan, membangun persaudaraan, memperkuat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Kemudian Rasulullah SAW yang kedua, membangun hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang berbeda agama. Nah, jadi di Madinah pada waktu itu, penduduknya tidak hanya muslim, ada juga dari agama yang lain. Nah, Rasulullah SAW itu membangun hubungan persahabatan dengan masyarakat non-muslim. Nah, jadi kita juga harus demikian. Kita hidup di Indonesia ini, ada beberapa agama yang lain, kita harus membangun persahabatan. Kita harus membina persaudaraan. Ukhuwah watoniyah, saudara setanah air. Jadi tidak boleh kita mengejek, menghina, mencaci, merusak persaudaraan, walaupun berbeda keyakinan. Ciri selanjutnya adalah Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar politik, dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar sosial untuk masyarakat Islam. Misalnya dalam bidang politik, Rasulullah SAW mengajarkan sistem musyawarah. Nah, sistem musyawarah. Kalian bisa membuka di surah Ali Imran ayat 159. Nah, musyawarah itu apa? Musyawarah terambil dari kata syura. Mengeluarkan madu dalam sarang lebah. Jadi musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik saja. Saya jalan dengan makna dasar di atas. Madu yang dihasilkan oleh lebah tidak hanya manis, tetapi juga menjadi obat bagi banyak penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Jika demikian, yang bermusyawarah bagaikan lebah. Lebah juga merupakan makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya sangat mengagumkan, bahkan senjatanya juga dapat dijadikan terapi penyembuhan. Jadi musyawarah itu artinya asalnya adalah mengeluarkan madu dari sarang lebah. Jadi mestinya orang yang bermusyawarah itu digunakan dalam hal-hal yang baik. Nah, sebagaimana madu yang dihasilkan oleh lebah, lebahnya sendiri itu pun bermanfaat. Demikian pula masyarakat muslim dengan sistem musyawarah. Nah, jadi coba kita lihat madu itu. Jadi madu itu menjadi obat bagi banyak penyakit. Madu itu menjadi obat segala penyakit. Sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Demikian pula kalau kita bermusyawarah, harusnya musyawarah itu menjadi jalan keluar atas satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam satu masyarakat itu bisa diselesaikan dengan bermusyawarah. Nah,
Lebahnya pun juga merupakan makhluk yang disiplin. Lebah itu bekerja sama yang baik. Lebah itu sangat mengagumkan. Nah, bahkan senapannya pun bisa dijadikan terapi penyembuhan. Demikian pula seharusnya masyarakat muslim. Masyarakat muslim itu mestinya disiplin, mestinya bekerja sama dengan baik, mestinya bisa mengobati penyakit saudaranya yang lain, bisa menghibur saudaranya yang lain kesusahan. Ya, seperti itulah seharusnya umat Islam, karakteristik masyarakat muslim. Misalnya dalam bidang ekonomi, nah, ada sistem yang diperkenalkan Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, bukanlah seorang itu dikatakan mukmin yang kondisinya kenyang, sementara tetangga di sampingnya itu sedang kelaparan. Nah, jadi kalau kamu anggap muslim baik, tapi tetangga kamu nggak perhatikan, keadaannya kamu tidak perhatikan, itu bukan muslim yang baik. Ekonominya harus diperhatikan, saling membantu dengan sesama tetangga, saudara. Kemudian dalam bidang kemasyarakatan, saya letakkan di dasar-dasar yang penting seperti bersamaan derajat seorang manusia. Jadi ketika kita dalam berbicara seperti dalam surah Al-Hujurat itu, kita tidak boleh saling menghina, kita tidak boleh saling merendahkan. Nah, kita itu saling ta'aruf, harus saling kenal, saling mengenal, saling membantu, menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Nah, itu seharusnya masyarakat muslim. Nah, bidang kemasyarakatan. Ini antara lain karakteristik masyarakat muslim. Kemudian poin yang ketiga, subpoin yang ketiga. Baik, sekarang poin yang ketiga adalah tugas atau peran atau tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan Islam. Antara adalah yang pertama, kita mengerahkan diri kita, mengerahkan semua anggota masyarakat yang kita jangkau untuk bertauhid dan bertakwa kepada Allah. Kita mulai dari diri sendiri, kemudian kepada anak-anak kita, anggota keluarga kita, untuk bertauhid kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kemudian kita kembangkan, kita melebar kepada tetangga, kepada orang yang dekat, yang agak jauh, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tugas kita atau tanggung jawab kita sebagai masyarakat terhadap pendidikan Islam itu, kita berkewajiban mengajarkan, mendidik, mentarbiyahkan, mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berkewajiban sepengetahuan kita harus ajarkan ajaran-ajaran Islam. Kita harus didikkan ajaran-ajaran Islam kepada orang-orang yang kita jangkau. Ya, mulai dari diri sendiri, kemudian anggota keluarga kita. Itu harus kita ajarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sebagai masyarakat, kita berkewajiban saling menyuruh kepada jalan Allah. Kita mengajak siapa saja yang bisa kita jangkau, kita berdakwah, kita menyuruh mereka untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada di antara anggota masyarakat yang melenceng dari jalan Allah, kita berkewajiban untuk mengingatkan, menasihati, mendakwai supaya kembali ke jalan Allah. Kemudian yang keempat, kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap pendidikan Islam itu harus mendidik sesamanya untuk berlomba-lomba dalam meletakkan kebaikan. Jadi kita mendidik, menanamkan jiwa untuk menanamkan kebaikan, menumbuhkan semangat berbuat baik, sehingga masyarakat ini ada terpacu untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan. Kemudian yang kelima, kita sebagai masyarakat itu berkewajiban untuk membagi rahmat Allah, berkorban terhadap sesamanya. Nah, jadi kita diberikan kelebihan-kelebihan, kita diberikan nikmat-nikmat, kita berkewajiban untuk saling berbagi terhadap saudara-saudara kita, anggota masyarakat yang lain. Kemudian yang keenam, masyarakat harus menegakkan sikap adil, harus adil, tidak bisa berbuat berat sebelah. Jadi yang keenam, masyarakat harus menegakkan sikap adil, jangan berat sebelah, tidak pandang apakah agamanya, siapa orang tuanya, dan seterusnya. Kita harus berbuat adil. Kemudian yang terakhir, masyarakat berkewajiban mendidikkan tanggung jawab pada setiap warganya. Jadi kita harus menanamkan rasa tanggung jawab kepada siapa saja. Harus bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan posisinya sebagai apa di masyarakat. Jadi kita harus menanamkan rasa tanggung jawab. Demikian saja yang kita sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.